bisa apa ya, nyimak sampai akhir ya. Ada Mas Danang juga. Ini Mas Faisal udah bisa gabung ya. Yo, Halo Mas Faisal. halo. Iya, ini kok gambarnya nggak muncul ya? Apa cuma di HP aku aja yang nggak muncul? Oke. Nama saya Bang Tengku, biasa dipanggil Mas Isal, Gejal. Kalau nama saya sih Mas Isal, cuman karena saya orang Medan, punya marga Tengku, jadi manggilnya Bang Tengku. Oh gitu. Ternyata asli Medan ya ini ya, keturunan Medan ya. Medan. Ya mungkin karena ini waktunya juga sudah berjalan. Siap. Kita mulai saja untuk Mas Faisal karena juga sudah bergabung juga. Kalau yang kemarin-kemarin masih ada kendala teknis, jadi wah mana ya ini narasumbernya belum gabung kayak gitu. Tapi ternyata hari ini Mas Faisal tertib sekali, jadi udah on time, terus bisa bergabung bersama kita secepat kilat gitu ya. Siap. Sebelum kita mulai, teman-teman selamat datang di acara live Instagramnya Setu Sore Selo. Jadi yang mungkin belum tahu, memang dari kemarin-kemarin, dari minggu-minggu kemarin, itu komunitas Setu Sore Selo selalu mengadakan live Instagram seminggu satu kali gitu. Kadang biasa di hari Jumat atau di hari Sabtu seperti itu. Jadi terus disimak terus Instagramnya Setu Sore Selo biar nggak ketinggalan. Di setiap hari Sabtunya itu pasti kita dari komunitas Setu Sore Selo tuh mengundang narasumber yang akan sharing ilmu-ilmunya itu bersama kita semua kayak gitu. Nah, pada malam hari ini untuk menemani malam minggunya teman-teman ya, daripada yang gabut-gabut gimana gitu kan, apalagi jomblo gitu kan, mendingan ikut gabung di live Instagramnya Setu Sore Selo, dapat ilmu, nggak gabut, nggak sepi gitu kan ya. Siapa tahu di sini nanti ketemu teman, terus bisa kenalan dan bisa lanjut ke pertemanan ya. Nah gitu teman-teman, untuk malam ini kita mengundang namanya Mas Faisal. Beliau adalah bisnis konsultan ya. Waduh, bisnis konsultan ya. Jadi komunitas Setu Sore, iya ya agak berat sih, ini udah ringan lah buat Mas Faisal lah ya. Jadi teman-teman komunitas Setu Sore Selo tidak tanggung-tanggung ya dalam mengundang narasumber, karena kita pengen sharing-sharing ke kalian semua tuh nggak ilmu yang cuman menye-menye cuma-cuma gitu. Jadi benar-benar kita pilih orang yang tepat buat nemenin sharing-sharing kita setiap malam minggu dan menemani malam minggu kalian ini gitu. Nah, pada malam hari ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita mengundang namanya Mas Faisal. Beliau adalah bisnis konsultan khususnya di bidang IT. Dan malam ini ya kita akan ngobrol seputar itu gitu. Nah, daripada saya kebanyakan ngomong ya, langsung saja kita kenalan dulu sama Bang Tengku. Silahkan Mas Faisal untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mbak Tika. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tengku Muhammad Faisal, dipanggil Bang Tengku, ya kan. Sebelumnya saya matur nuwun banget nih, sudah diundang untuk mengisi materi ini, gitu ya. Materi tentang kupas tuntas jual diri, kan gitu. Iya, jual diri. Ada petiknya ya, jual dirinya. Jadi sebenarnya kita di sini bukan jual diri dari segi negatif, gitu ya. Tapi lebih ke jual diri secara online gitu ya, memasarkan sebuah produk kan gitu ya. Nah mungkin Mbak Tika, kalau untuk perkenalan saya sih nggak perlu panjang lebar kan, yang penting kita langsung ke pembahasannya aja biar bisa tidur gasik gitu kan. Ya gitu ya. Teman-teman juga yang jomblo bisa mimpi besok aku mau jadi pengusaha apa ya, gimana caranya aku jual diri gitu. Nah mungkin perkenalannya gitu aja mungkin Mbak.
Oke, Mas Faisal. Jadi itu ya teman-teman perkenalannya Mas Faisal. Kalau masih pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang jati dirinya Mas Faisal seperti apa, nanti akan di-share nomor WA pribadinya ya. Bisa langsung di chat aja. Nah, benar apa kata Mas Faisal tadi? Tema kita pada malam hari ini yaitu kupas tuntas jual diri. Mesti pada penasaran ya, ini kok gimana sih komunitas S3, komunitas sosial kok bawa-bawa jual diri segala gitu kan. Tapi jangan salah paham teman-teman, jual diri di sini bukan jual diri yang gimana-gimana ya. Jadi jual diri di sini jual diri yang positif. Nah, buat yang masih belum tahu jual diri yang positif itu kayak gimana, inilah saya datangkan pakarnya yang sering jual diri ya Mas Faisal ya. Iya, saya sering jual diri kok. Ya, moga Mas Faisal bisa langsung masuk ke sharing-sharingnya kita aja. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau di saat saya melontarkan kata-kata jual diri, ya kan, ke beberapa teman saya yang bermain di offline ke online gitu ya. Nah, mereka banyak sering ngerespon gini, sikap mereka tuh agak sedikit, ngapain sih bro? Emang gue pria apaan? Jual diri kan gitu, ya kan? Nah, sebenarnya mindsetnya itu bukan jual diri bukan jual diri lu jadi yang negatif nih, bukan gitu, tapi lebih ke memahami konsep konsep lebih ke memasarkan produk gitu kan. Nah, sebenarnya jual diri di sini tuh lebih ke, kalau saya sih lebih nyamannya kalau misalnya memasarkan diri sendiri gitu ya. Ibaratnya kalau Mbak Tika mau beli satu barang gitu ya, pasti ngelihat dulu nih sosok yang jualnya siapa sih, kan gitu. Baru setelah sosoknya itu tahu, terus baru kita ngelihat produknya apa sih. Jadi ibaratnya kayak ya lu punya personal brandingnya bagus dulu deh gitu kan. Nah, disitulah kenapa saya ngajak Mbak Tika itu, ngajak teman-teman juga untuk membahas konsep kejual diri secara online gitu kan. Nah, menggunakan istilah memasarkan diri memang lebih elegan gitu ya. Memasarkan diri lebih elegan daripada jual diri kan gitu. Nah, di saat saya mengasih joke tentang guys, yuk jual diri yuk lewat online, banyak mereka bilang, Mas open BO Mas, gundulmu itu open BO, saya memang gundul kan gitu. Yeah. Tapi sebenarnya lebih agak sedikit nyambung. Tapi sebenarnya lebih ke jual dirinya lebih ke personal branding kan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, maksudnya kita kan di sini membahas tentang bisnis online ya, bisnis online. Nah, sekarang banyak orang yang dari offline masuk ke online kan gitu. Apalagi sekarang zamannya pandemi, orang lebih nyaman. Sekarang trennya dari semenjak awal 2019 sampai 2019 akhir sampai sekarang itu banyak orang migrasi ke online gitu kan. Itu tapi banyak yang salah triknya gini, mereka tidak memasarkan diri mereka baru produk kan gitu. Nah, sekarang banyak orang yang memasarkan produk tapi mereka banyak yang hapus-hapus atau fake gitu kan. Nah, itu salahnya di situ. Terus kalau masuk ke digital marketingnya, banyak yang bertanya gini, Mas, kan sama aja antara saya jualan offline, ya kan, saya jualan offline terus saya masuk ke online, kan sama-sama menjual Mas, kan gitu. Terus apa dong bedanya sama sales, kan gitu, banyak yang nanya gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang marketing ya secara offline, itu sebenarnya marketing itu lebih ke merencanakan sebuah produk. Jadi misalnya Mbak Tika dapat isu apa nih di luar, ya kan, dapat masalah apa nih. Nah, ternyata masalahnya itu Mbak Tika riset dulu, nah terus buat satu produk, ya kan. Nah, setelah satu produknya jadi, Mbak Tika harus memikirkan
gimana caranya untuk mempromosikan produk itu, ya kan? Nah, setelah mempromosikan, terus gimana caranya aku harus distribusikan produknya ini ke audiens, ya kan? Nah, kalau Mbak Tika nggak perlu lagi tuh namanya personal branding. Lihat kayak gini aja udah orang suka, ini bagus nih, harus dibeli nih produknya, kan gitu. Kalau kayak saya Mbak, kan harus personal branding dulu. Lu siapa nawarin produk ke gua, kan gitu. Produk lu apa kan gitu. Kasarannya sih gitu kalau katanya si tetangga kita sih gitu loh. Nah, itu untuk di marketing ya secara offline. Nah, kalau yang di online-nya itu hanya menjalankan rencana yang offline tadi pindah ke online dengan media digital. Nah, banyak orang yang salah di digital itu gini, salahnya adalah mereka terlalu hard selling, ya, terlalu hard selling. Jangan hard selling, lebih ke soft selling. Soft selling apa? Soft selling itu lebih ke kalau sekarang trennya sih, kalau marketing offline dengan online itu, marketing offline itu lebih ke outbound marketing, digital marketing atau online marketing itu lebih ke inbound marketing, ya, lebih ke soft selling, lebih ke storytelling, lebih ke experience, lebih ke personal branding, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita cuman ya udahlah gue punya satu akun IG jual produk misalnya tentang kuliner apa, gue pasarin di situ, pasarannya gitu, yeah. Terus orang pun ngeliatnya kayak misalnya Mbak Tika, Mbak saya punya HP itu Android, saya jual 1,5 juta Mbak Tika. Mbak Tika kan langsung ada tembok di depan, ya kan? Nah, itu hard selling. Tapi kalau dia soft selling, mau offline atau online, ya, itu lebih selamat siang Mbak Tika, apa selamat malam Mbak Tika, saya Faisal dari Samsung misalnya, sorry saya sebut merek, dari Samsung, saya mau memasarkan produk seri ini Mbak dengan harga 1,5 juta, fiturnya ini sudah dipakai sama ini. Kan orang lebih percaya dulu, itu soft selling. Nah, kalau kita jualan lewat online, kita setidaknya punya 2 atau 3 akun. Kenapa? Yang satu itu kita untuk katalog, yang 2 itu untuk edukasi, yang ketiga itu untuk testimoni. Semuanya 3 akun harus saling terintegrasi. Kalau misalnya teman-teman pakainya IG, ya taruh aja profilnya di situ, gitu. Jadi lebih ke apa ya? Mencari apa dulu nih? Mencari kepercayaan orang lewat edukasi, lewat soft selling, kan gitu. Nah, itu tadi kita ngomongin konsep marketing ya, dari marketing offline ke marketing online. Nah, sedangkan sales itu hanya berfokus pada penjualan produk, ya kan? Cakupan marketing itu luas loh Mbak, nggak cuman sekedar sales toh, tapi kita mengenerate sebuah produk, ya, mengenerate sebuah ide untuk mempromosikan produk, terus mengenerate bagaimana produk ini sampai ke tangan customer, kan gitu ya. Nah, itu semua tidak lepas dengan yang namanya personal branding, tidak lepas dengan yang namanya jual diri, gitu. Saya kalau sama teman-teman setelah selesai, misalnya saya pas lagi ada kelas DM, saya pulang, ya bro, aku tak jual diri dulu ke kantor, kan gitu. Sebenarnya kita mau pekerja mau pengusaha tetap ya intinya jual diri ke orang, personal brandingnya, gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk apa namanya untuk bisnis offline ke online mungkin seperti itu Mbak, gitu ya. Terus digital marketing itu lebih ke personal brandingnya, ya kan. Nah, di situ kita mindsetnya adalah jangan hard selling tapi lebih ke soft selling,
lebih ke storytelling gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa sih kalau untuk kita digital marketing. Terus banyak yang gini, Mas nanya ke saya, Mas kalau misalnya saya mau jualan online nih, ya kan, itu pakai platform apa? Kan gitu ya. Banyak orang IG aja, IG lebih banyak marketnya, atau Facebook. Kalau saya sih, atau misalnya TikTok aja, TikTok gitu kan, agak goblok kan gitu. Sekarang kalau mau jadi kalau mau menjual produk itu jangan lihat satu platform, tapi lebih banyak platform. Kenapa? Mungkin Mbak Tika tahu kenapa harus Kenapa tuh? platform. Nah, karena gini, kita kan sebagai anak milenial ya, penerus milenial yang pengen usaha online tuh banyak yang mikir mereka tidak meriset dulu, meriset di awal. Nah, contohnya gini, saya misalnya jual sepeda nih, ya kan. Nah, saya sepeda cuma masarin di IG. Nah, padahal market saya itu bukan di IG, bisa aja di Facebook. Kan gitu, bisa aja lewat Tokopedia. Ya kan? Macam-macam. Jadi sebenarnya cara menjualnya itu ya lempar aja ke semua platform. Ya kan, sudah lempar ke semua platform, nanti secara otomatis kita bakal bisa ngelihat growth-nya. Ya. Growth-nya maksudnya gini, perkembangannya. Setelah perkembangannya kelihatan, di situ baru kita pasang iklan. Ya. Non sewu, banyak dari kita, kalau saya agak kasar bahasanya, banyak dari kita yang agak sedikit bodoh. Kalau bodoh itu masih halus, agak sedikit tolol di saat melakukan riset dan melakukan kita punya duit terus kita iklankan ke satu platform. Salah. Lebih bagus kita lemparkan ke semua platform, kita lihat perkembangannya, kita catat, nah baru kita iklankan gitu. Saya sendiri juga kadang agak sedikit lupa gitu loh, maksudnya ya udahlah pasarin di IG aja gitu kan. Ternyata dulu saya seperti itu dan salah total. Yang ada bukan dapat keuntungan, tapi menang Mbak, menangis ya. Betul, emang kita pria apaan kan gitu. Gitu loh. Jadi intinya sih gitu. Kalau untuk bisnis online simple, tapi harus istiqomah, berulang terus, lakukan riset. Kalau saya dengan tim itu sebelum menjual produk, saya harus buat satu tabel. Tabelnya itu lebih ke meriset kompetitor, ya kan. Misalnya kita mau jual barang, contohnya aja topi, ya. Nah, topi itu kan semua sama, ya kan. Yang membedain apa? Bahannya, mereknya, warnanya, jahitannya, kan gitu. Nah, kompetitor lain pasti sama. Nah, kita harus bandingin tuh. Sebelah kiri misalnya tentang fiturnya, ya kan, atau bahan bakunya ini topi. Yang di tabel kanannya itu brandnya kita, samping-sampingnya itu brand kompetitor. Jadi kita harus meriset dulu. Setelah kita meriset, banyak yang kita lupa itu adalah gini. Oke lah, kita bisa ATM ya. ATM itu apa? Amati, tiru, plek. Nah, ATM. Amati, tiru, plek, kan? Tidak dimodifikasi. Kalah di duit, kalah di iklan. Bener kan? Mungkin Mbak Tika sudah komen sendiri. ATM-nya, pleknya itu kan. Si ini bagus nih, bisa dong dipilih. Si ini bisa nih. Tapi jangan semuanya diambil. Harusnya ada tetap modifikasinya juga ya Mas ya? Betul, harus di riset dulu. Nah, setelah di riset pun enggak
nggak cuman kita makpleknya itu, tapi misalnya bahan dia bagus, jahitan dia bagus, ya kan, tapi dia kalah di pelayanan. Nah, kita ambil di pelayanannya. Kenapa? Karena gini, sekarang tuh orang lebih, kalau saya sendiri lihat, orang lebih nyaman, lebih mencari ke user experience. Ya, user experience itu gini. Contoh, misalnya ada saudara sakit, ya kan? Terus saya beli obat nih ke apotek dengan 5 resep misalnya, 5 resep dari dokter. Saya bawa tuh ke apotek. Udah. Nah, habis itu di apotek si pelayannya, sebentar ya mas, saya cari dulu. Nah, ternyata cuma ada 3 obat, ya kan? 2 obatnya nggak ada. Pasti kan kita berpikir, duh, bejal, golek nang ndi, ngono. Terus wis bengi meneh, orang ngerti meneh tempatnya. Nah, kan pasti kita udah kecewa. Nah, karena kita sebagai pelayan, karena kita sebagai sebagai jasa, gitu kan? Kita bisa gini, misalnya kita dapat 3 nih, ya kan? Nah, Mbak Tika sebagai pelayan, santai aja mas. Mohon maaf mas, ini kita cuma ada 3, nanti sisanya yang 2 itu kita carikan dulu obatnya. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah ada, saya antar ke rumah mas, nanti COD-an aja di rumah, kan lebih nyaman gitu loh, lebih nyaman dan orang lebih bener juga ya, experience yang kita cari, kenyamanan kita cari, ya kan? Percuma dong kalau misalnya kita sudah personal branding, bahasa, tutup bahasa segala macam sudah dibikin bagus, ya kan, tapi ternyata experience-nya kurang, lebih ke lebih ke pelayanan yang kurang, orang kan bakal mundur. Gitu loh. Jadi ya menurut saya yang paling penting personal branding dan experience. Produknya kayak apapun, kalau experience kita bagus, pelayanan kita bagus, customer, audience bakal nyaman gitu, bakal bisa balik lagi gitu ya. Iya, repeat order. Kita kan yang penting repeat order gitu loh. Jangan cuma mindset yang penting laku. Yang penting laku ya duitnya habis gitu aja gitu loh. Nggak bermanfaat buat kitanya juga, nggak bermanfaat untuk orangnya juga gitu loh. Nama kita jelek gitu loh. Gitu. Kalau ini mas, mungkin aku mau tanya ya. Boleh. Kalau ini kan tadi kan udah dijelasin tentang cara-cara sistem online-nya gitu. Nah, tadi siang dari pagi itu sempat kami Instagramnya Stusuri Selo tuh ngadain polling gitu mas di story, Instagram story. Terus ada pertanyaan, banyaknya itu tertarik ke offline atau online gitu. Ternyata jawabannya banyaknya yang online gitu. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan, kenapa zaman sekarang tuh bisnisnya yang tadinya offline semua pada pindah ke online gitu? Kenapa? Padahal selama ini mereka juga jalannya juga dengan offline gitu. Jadi apakah sebenarnya zaman sekarang di situasi kayak gini itu lebih efektif offline atau online? Oke. Kalau atau malah dua-duanya dijalanin gitu. Oke. Offline ke online kan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya dua-duanya dijalanin. Kenapa? Karena gini, offline-nya kita untuk melihat respon pasar. Oke. Di offline aja produk kita nggak diterima, apalagi di online, ngabisin fulus, ngabisin uang, ya kan? Mending kita riset dulu nih di offline, ya kan? Dari mulai produknya kita, ya, generate produk, terus abis itu kita kasih experience ke audience, ya kan? Kalau semuanya udah bagus, packagingnya udah bagus, harganya juga udah masuk, setelah kita riset kompetitor, baru kita pindah ke online. Kenapa sekarang lebih banyak online? Karena itu sudah tren dari tahun 2000, kalau nggak salah 16-17.
itu sudah mulai tren. Dan banyak yang orang gagu, maksudnya banyak orang yang latah untuk ikut online. Kayak misalnya ada teman saya yang dia offline ke online, tapi dia tidak melakukan riset secara online, dia tidak jualan di offline dulu, gitu kan? Ya eman-eman duite, eman-eman waktune gitu loh. Mending pasarkan dulu ke sekitar atau ke keluarga secara offline, baru pindah ke online, ya kan? Gitu-gitu Kalau ya. kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk langsung online, emang sampean sugih, ya toh? Soalnya gini, online itu kalau saya bahasanya itu lebih ke online itu cuman dunia imajinasi, oke? Dunia tidak ada kepastian, ya. Misalnya gini, Mbak Tika jualan online lewat marketplace terus diiklankan, yakin entah itu laku? Belum tentu. Belum tentu. Makanya riset dulu di offline, ya kan? Door to door dulu, baru pindah ke online. Nah, kalau ini Mas, kan tadi juga ada polling, sekarang udah ada yang punya bisnis atau belum gitu. Ternyata banyak yang belum punya bisnis tapi pengen untuk mencoba gitu. Nah, tapi ada juga yang udah punya bisnis gitu. Nah, kalau buat yang baru ingin mencoba tuh Mas, jadi udah mempunyai ide gitu, terus baru mau jalan gitu, berarti baiknya offline dulu, tapi melakukan research dulu, terus kita tahu kompetitor kita siapa dan amati tiru modifikasi gitu ya. Setelah nanti kita udah nggak plek ya, ATP amati tiru plek gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, tapi plagiarisme. Nah amati tiru modifikasi. Kalau kita sebagai pengusaha awal ya, masih awam gitu, kita udah amati, tiru, modifikasi, kemudian kita juga udah tahu kompetitor kita seperti apa, terus kita tahu kelemahan mereka gitu ya. Terus nanti kita dengan kelemahan mereka itu kita bisa unggulkan punya kita yang di mereka nggak ada gitu ya. Nah, kalau misal kita udah melakukan semua itu, menurut Mas Faisal, apa ya, maksudnya kita harus jualan ke siapa dulu gitu? Apakah saya di Magelang, terus saya jualannya langsung ke Sulawesi, langsung ke mana kayak gitu, atau langsung ke Jogja gitu, atau ke saya di Magelang ya Magelang dulu, atau ke keluarga dulu, atau kayak gimana? Ke circle mana dulu Mas? Oke, jadi gini, banyak orang yang buka usaha itu mindsetnya di pikiran ya kaya, itu udah salah. Sebenarnya kalau jualan online itu mindsetnya jangan kaya, tapi lebih ke jual produk yang bermanfaat untuk orang. Ya, ada juga orang yang gua mau bisnis online nih, tapi gua nggak punya modal nih, cari investor. Hello, investor lu tuh customer cuy. Investor lu siapa? Audience, pelanggan, ya kan? Bukan investor lu yang lain. Ataupun kalau mau investor, keluarga dulu tuh dijadiin customer. Pertanyaan Mbak Tika tadi, saya harus kejual mana? Di Magelang. Jual dulu ke saudara, tanya dulu, bagus nggak sih produknya, bagus nggak sih packagingnya, bagus nggak sih harganya, kasih masukan dong. Tapi nggak mau yang bagus, yang jelek. Kalau yang bagus apa, panjang nih kuping nih, kan gitu. Cukup hidung aja yang panjang, kuping jangan. Kalau kuping panjang jadi sombong gitu loh. Jadi buat ya, setelah kita circle 1 adalah keluarga, baru masuk ke circle 2. Siapa? Orang lain, teman kita, ya kan? Tanya dulu. Nah setelah itu baru circle 3, siapa? Kabupaten dan kota di Magelang, gitu loh. Yang penting mindsetnya jangan buka usaha, jangan kaya dulu deh, jangan pengen kaya dulu. Mindsetnya adalah aku buka usaha, aku harus siap kere. Contoh gini, saya 4 kali buka usaha ya, dan 4 kali bangkrut.
habis duitnya. Apa saya takut? Enggak. Saya enggak pernah takut karena saya sudah merasakan, oh ternyata mindsetku dulu buka usaha pengen kaya. Ternyata salah. Gitu loh. Mindsetnya adalah ya aku harus siap jatuh. Nah, supaya kita nggak jatuh, riset dulu tuh gitu loh. Jangan toko-toko jualan. Jangan toko-toko masarin produk, hard selling lagi. Remuk sampean. Kan gitu. Nah, jadi pertanyaan Mbak Tika tadi saya jawab adalah jualan dulu, ke riset dulu, ya kan? Terus setelah riset dengan orang terdekat, jualah dengan keluarga. Jangan di mindset pikiran mencari investor. Ya, investor sampean lu apa? Investor teman-teman tuh siapa? Customer, audience. Tuh. Ya. Saya tekankan lagi, jangan mindset jadi pengusaha itu kaya, tapi siap-siap jadi kere. Harus siap mental ya Mas ya, walaupun jatuh berkali-kali jangan langsung putus asa, langsung bisa bangkit Kalau lagi harusnya jatuh, gitu ya. Kayak tampung di sini bisa. Oh gitu ya. Oke. Mungkin ini ya Mas, gimana? Penting curhat. Berarti itu juga penting ya Mas, maksudnya terkadang kan ada pengusaha yang masih pengusaha awal-awal, terus dia ketika sudah mulai membuka usaha tapi malah jatuh, bangkrut, misal kayak gitu, dan sudah patah semangat, nggak mau bangkit lagi, itu berarti salah ya. Harusnya harusnya bisa bangkit lagi. Cara bangkitnya gimana Mas? Mungkin Mas Faisal ada tipsnya gitu, entah curhat ke siapa harusnya gitu Mas. Oke. Jadi gini, cerita dulu sedikit ya. Jadi dulu kan saya 4 kali buka usaha tuh ya. Nah yang terakhir itu kan ya adalah sudah legal gitu kan. Ternyata saya mindsetnya sama temen, saya dulu cari tim. Salahnya apa? Ya jadi kaya, sorry ya sambil saya cas ya. Nah, mindsetnya jadi pengen kaya itu salah. Terus harus curhat kemana dong? Ya kan gitu. Sebenarnya itu bukan curhatnya, itu lebih ke ini, ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Kenapa? Kenapa sih bisnisku bisa gagal? Kenapa sih aku cari teman salah? Ya kan. Jadilah orang yang lu pengen usaha bareng gua ya, kita harus floor. Kita harus ngomong apa adanya, kita harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai setelah kita jalan nih, nah ternyata temen lu brengsek. Kan gitu. Itu banyak yang salah. Wah, aku mau buka usaha, aku harus cari tim, aku harus cari investor, aku harus kaya. Jangan, aku harus siap jatuh. Aku harus riset dulu. Gitu loh. Halo. Oke, jadi kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke perbaiki niat juga ya Mas. Perbaiki niat dalam kita mau buka usaha tuh, diperbaiki niatnya dulu. Bukan untuk kaya ya. Memang banyak inspirator pengusaha sukses itu, mereka kaya gitu memang banyak ya. Tapi pasti mereka semua punya cerita jatuh bangunnya mereka sendiri, dan semua itu pasti nggak mudah dan butuh proses gitu ya Mas. Jadi nggak bisa bulan ini buka usaha, bulan depan kaya gitu ya, nggak mungkin ya. Nanti kayak saya dulunya ya. Kalau sekarang mungkin Mas Faisal punya sistem tersendiri gitu dalam Mas Faisal memasarkan ke usaha yang enggak. Kalau diskon itu lebih ke menjatuhkan produk kita sendiri. Terus kalau jadi tapi satu sisi gini, kita kalau ngasih diskon, kita sama aja menjatuhkan harga produk kita. Tapi orang Indonesia paling senang diskon. Gitu loh. Jadinya agak bingung juga gitu loh. Kalau saya triknya bukan kayak gitu. Jadi triknya gini. Kalau saya lebih ke
mindset saya gini, saya buka usaha itu harus bisa lebih ke ekonomi umat ya. Ekonomi umat gini, saya buka usaha, saya bisa ngajak teman saya untuk menjualkan produk saya dan saya kasihkan bonus buat dia. Terus satu sisi juga saya menggunakan konsep, kan juga saya kan main kuliner juga ya Mbak, main kuliner juga. Terus di kuliner itu kita belajar bareng ya, semoga kita tidak ada yang sombong dari apa yang saya omongin. Saya menggunakan konsep pribadi saya, kayak saya tekan dengan teman saya itu 5:1. Saya main di kuliner 5:1. Apa tuh 5:1? Karena saya main di kuliner, 5 menu yang keluar ya, itu satunya saya niatkan untuk sedekah. Jadi yang keenam ya gitu. Nah, 5 itu maksudnya gini, biar kita apa? Biar kita bisa ingat, aku sugih mergo wong liya gitu. Maka otomatis kita harus kasih ke orang lain. Gitu kan. Nah, jadi 5:1 itu saya terapkan terus sampai sekarang. Gitu. Ekonomi umatnya gimana? Ekonomi umatnya adalah ya aku dapat profit ya kan, terus dari HPP-nya itu aku tabungin ya kan. Nah, terus yang keenamnya itu HPP dan profit aku ambil dan simpan ke dompet sodako. Nggak bakalan kiri sampean kalau kayak gitu. 5:1. Jadi tipsnya tetap kita harus sodakoh ya. Jangan maksudnya jangan hanya mementingkan profit dan profit terus, tapi harus seimbang juga antara usaha ke umat dan usaha ke yang ada di atas ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus sodakoh gitu ya Mas. Kalau Mas Faisal ini teman-teman, berarti Mas Faisal memakai sistem 5:1, yaitu ketika Mas Faisal menjual produk misalkan kejualnya 6, berarti produk ke-6 itu dia yang masuk ke sodakoh gitu ya profitnya ya. Jadi harus bersedekah. Oh ada juga nih Mas Faisal contoh lain, saya pernah dengar dari cerita teman saya, warung steak steak and shake atau warung pokoknya steak yang ada di Jogja, itu setiap hari Jumat semua profitnya dalam satu hari penuh di hari Jumat itu profitnya masuk ke anak yatim gitu katanya. Jadi selain hari Jumat profitnya memang untuk perusahaan, tetapi ketika penjualan di hari Jumat profitnya itu masuk ke sodakoh itu tadi. Jadi amat sangat penting ya Mas, sodakoh jangan sampai dilupakan buat teman-teman pengusaha di sini atau yang mau membuat usaha. Kalau misalkan kita niat buka usahanya untuk kaya dan mengejar dunia, itu pasti ntar cepat habisnya ya, adanya malah rugi. Jadi kalau di agama Islam ya ada bersodakoh, di agama non-Islam juga tetap ada beramal. Jadi semua agama tuh pasti tetap tetap mengajarkan beramal ya. Tetap kita harus peduli sama sesama gitu. Ya. Jadi gini, itu saya barusan melihat komen 2,5% milik fakir miskin gitu ya. Okay. Sebenarnya gini, ini Mas apa Mbak nih? Hanif itu Faizi. Mas itu ya? Mas itu ya. Jadi sorry saya agak kasarnya gini, kita harus merubah mindset dulu ya. Kalau cuman kita mengeluarkan 2,5% untuk fakir miskin, ibaratnya coy, Tuhan aja ngasih lu banyak, masa lu cuma keluarin 2,5%? Kasarannya kan gitu. Lu mau kaya ya lu harus kasih banyak dong. Jangan cuman misalnya kalau di hari Jumat jangan cuman 2 porsi 3 porsi keluar, 10 porsi atau 30 porsi, nggak bakalan kiri. Jadi jangan 2,5% dong gitu. Ini kita sama-sama pengen kaya. Kayanya itu apa? Kaya bersama. Usaha kita jalan, kita didoain orang gitu kan, ekonomi umatnya juga jalan gitu loh. Jadi lebih
Ya Tuhan aja fair sama kita, ya kan? Masa kita nggak fair sama orang lain, masa kita nggak fair sama Tuhan, gitu loh. Jadi yang cerita Mbak Tika tadi itu sangat menginspirasi. Jadi setiap hari Jumat profitnya khusus untuk yatim piatu, gitu ya Mbak ya? Iya. Dan itu usahanya bangkrut apa enggak Mbak? Iya nggak bangkrut, dan kalau dilihat dari dulu awal-awal ada warung steak itu sampai sekarang malah makin sukses juga, apalagi dengan orang-orang tahu di setiap hari Jumat profit semua dimasukkan ke bantuan anak yatim gitu. Di setiap hari Jumat malah jadi rame juga itu warungnya gitu. Jadi mungkin minimal ya kita 2,5% ya minimal, karena memang di setiap rezeki kita 2,5% itu kan memang haknya milik fakir miskin gitu ya, minimal 2,5%. Tapi kalau kamu pengen dapat yang lebih banyak ya silahkan bersedekah lebih banyak juga gitu ya Mas ya. Jadi saya tuh pernah ke salah satu gedung di Magelang, Skylight. Saya ngelihat di situ ada tulisan berkah Jumat Skylight kan gitu ya. Saya tanya sama ownernya, Pak itu maksudnya gimana? Ya kita setiap hari Jumat ada sodakoh katanya. Siapa? Itu yang buka-buka warung di sini, kadang ada yang nyumbang 10.000 buat satu porsi, ada yang berapa gitu. Jadi ya itu menurut saya lebih ke ekonomi umat ya, apalagi di zaman sekarang pandemi kan gitu. Banyak orang bukan cuman butuh uang tapi butuh makan buat kesehatan. Nah, kita pun butuh apa? Butuh doa dari orang lain. Gitu. Tapi ada salah satu trik selain sedekah, Mbak, untuk memperkaya diri. Apa tuh? Pertanyaannya apa itu? Itu adalah kita mendoakan orang lain. Tahu kenapa? Jadi gini, kenapa? Itu sudah saya jalankan. Saya baru dapat dari Ustadz juga bahwa kalau kita mendoakan kesuksesan orang lain, kita bakal doain sama malaikat. Ya kan? Misalnya Mbak Tika apa kabar gitu kan, gimana usahanya, bismillah ya lancar ya, terus sukses usahanya, sehat selalu, keluarga dijauhkan dari penyakit gitu kan. Nah terus kerjaannya segala macam, itu otomatis apa, kita dapat doa juga cuy gitu loh. Masa yang enggak, masa kita nggak mau sih didoain sama malaikat gitu. Makanya saya sama teman-teman, apaan sih Mas kondoain aku tuh pengen dapat doa juga cuy kan gitu. Masa aku harus pelit mendoakan orang gitu Mbak. Jadi mindsetnya adalah jangan cuman kaya, tapi kita bisa membantu orang dengan ekonomi umat, dengan sedekah. Jangan pelit sama Tuhan ya, jangan pelit sama orang gitu, dan jangan pelit sama diri sendiri. Kalau mau sedekah pun jangan buat diri sendiri, buat orang lain gitu. Iya, ini juga ada kata Mbak Mima Oza, hati jadi tenang ya Kak kalau kita mau berbagi. Ya bener banget, jadi ayem tentrem kita dalam menjalankan usaha juga berkah gitu, karena kita membantu orang lain pasti Allah juga akan membantu kita gitu ya. Kalau ini Mas, tadi mau tanya apa ya, lupa aku. Nah toh saya juga butuh dibagi kok, lupa aku ya Allah. Mungkin ini Mas, untuk ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Kalau setelah ini mungkin Mas Faisal boleh memilih pertanyaan yang dari komentar juga nggak apa-apa, karena tadi ada Wahyu Aditya itu juga udah bertanya dan yang lainnya juga tanya tadi. Nah ini Mas, kan tadi teman-teman itu saya kasih polling buat milih mereka bisnisnya itu banyakkan kuliner, fashion atau skill.
skill di sini tuh maksudnya ada content creator, penulis, translator, desainer dan lain sebagainya gitu ya. Selebgram, youtuber kayak gitu-gitu, itu maksudnya skill ya. Nah ternyata pollingnya itu hasilnya itu hampir sama gitu. Jadi banyak yang kuliner fashion tapi banyak juga yang skill. Nah kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau buat yang skill itu tuh kan berhubungan dengan konten. Jadi gimana sih caranya? Mungkin kalau Mas Faisal bisa share ilmunya ya, gimana sih caranya biar kita misal sebagai konten kreator gitu, selebgram atau youtuber gitu, gimana cara kita memanage konten kita biar konten kita tuh berat-berat semua dan semua kegiatan tuh nggak grup jadi satu gitu loh. Gimana caranya gitu, Mas, tipsnya gitu? Mbak Tika ngomongin berat, saya agak tersinggung. Aduh, padahal saya nggak memperjelas loh. Siap. Oke. Kalau untuk konten itu sebenarnya gini, tema ya kan, tematik ya. Kalau konten itu kan lebih ke tematik. Banyak orang yang contohnya gini, konten yang berat-berat gitu ya. Banyak sekarang orang yang buat konten itu, contoh di YouTube, dia ngeprank segala macam gitu ya. Terus jadi lebih ke pengemis subscriber. Jangan lupa ya di subscribe kan gitu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya ibaratnya lu nggak usah minta pun kalau konten lu bagus, ya kan? Bakal di subscribe juga gitu ya. Iya, contohnya siapa? Om Deddy Kobuzer, si Gundul tuh sama kita, sama kan? Oh iya, saudara ya. Jadi Om Deddy pun nggak ada dia jadi ngemis subscriber, dia bahas dan dia arogan, tapi dia subscriber banyak, kan gitu. Dan jangan, contohnya gini, misalnya kalau paling simpel ya buat aja podcast atau buat tentang cerita fiksi atau gimana, itu kan orang bakal lebih melihat, mendengar ataupun bahas tentang sejarah kan gitu. Kayak misalnya Mbak Tika Inggris ya, bahas tentang Inggris, bahasa Inggris gitu, sejarah bahasa Inggris, atau lebih sejarah tentang kerajaan-kerajaan dulu tapi pakai bahasa Inggris, orang kan lebih ini bagus nih gitu kan. Atau kolaps dengan konten kreator yang lain, podcast kah, seperti itu. Jadi nggak buat orang bosen, nggak, kontennya nggak alay gitu loh. Kalau alay ya lu main TikTok aja cuy, kan gitu. Lu main TikTok, lu joget-joget kayak nggak karuan, hello emang gua cowok kan gitu. Lu kalau pengen terkenal ya lu jadi bencong gitu, salah. Berarti kontennya lebih ke yang lebih kreatif gitu ya, yang berbobot ya, jangan hanya prank gitu ya. Kalau prank itu lebih apa ya? Apalagi ngasih sampah dengan orang oh iya, itu yang dulu pernah viral itu ya. Ya mungkin kalau untuk hiburan-hiburan gitu nggak apa-apa kali ya, sekali dua kali, tapi tetap yang harus bermutu gitu ya hiburannya. Dan mungkin sesuaikan dengan personal brandingnya. Tadinya apa, misalnya personal brandingnya Inggris gitu ya, silahkan yang berhubungan dengan itu, kayak gitu-gitu ya. Terus mungkin penting nggak sih misal jadi selebgram gimana? Gitu kan? Jadi selebgram. Jangan cuman berharap wah besok aku dapat endorse apa nih ya, jangan gitu dong. Mindsetnya dirubah dong. Kalau misalnya selebgram lebih ke ya lu misalnya datang kemana tanpa harus dibayar, ya kan, tanpa harus endorse, lu masarin. Contohnya kayak teman saya ada salah satu temen lumayan, dia ya orangnya asik gitu kan, sebut aja inisialnya O, ya kan, cewek, ya kan. Saya kayaknya tahu nih. Saya senang terus dia memasarkan produk tanpa ya, Mas pernah ngomong, Mas tak pasarin ya Mas produknya, ya monggo kalau kamu nyaman silahkan,
gitu loh. Tapi saya agak sama dia gitu loh. Ya gitu. Jadi jangan semuanya dihitung. Aku buat konten, aku harus dapat duit nih dari konten. Jangan gitu, cuy. Jangan gitu. Lu dapat duit bisa dengan cara lain gitu. Lu kalau memang lu konten kreator ya buatlah konten yang berbobot. Jangan ada prank-prank. Yang ada apa? Dapat sumpah, cuy. Kan gitu. Iya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kuliner ya 5:1 kalau mau kaya. Kalau konten creator ya tanpa harus ngemis subscriber gitu. Kalau saya jarang buat konten di YouTube, Mbak, karena saya nggak punya tim gitu loh. Oh ya, Dan mungkin nanti bisa jadi timnya, Mas. Jangan, Mbak. Mungkin nanti bisa jadi timnya. Banyak yang bosen sama saya nanti. Aduh, ya. Jadi kayak gitu ya, maksudnya kalau mau jadi konten kreator gitu ya silahkan berkonten dengan hati yang ikhlas gitu ya. Jangan berkonten dan berbobot. Jangan berkonten hanya pengen cepet-cepet biar subscribernya banyak atau cepet-cepet biar dapat iklan, cepet-cepet biar dapat endorse gitu, jangan ya. Jadi nanti kalau misalkan konten kita memang bagus, pasti akan mengikuti semua itu ya, Mas ya. Ya, contohnya kayak ada beberapa YouTube yang dia cuma baca teks, jadi mereka buat teksnya dulu terus dibaca gitu kan. Nah, itu ada videonya diedit ada gitu. Terus kayak Mardigu siapa sih? Bosman. Bosman Mardigu. Bosman itu kan keren gitu loh. Tanpa harus minta subscriber tapi subscribe dia banyak. Kan gitu. Yang penting jangan jadi pengemis subscriber maksudnya. Iya. Dan mungkin penting untuk para konten kreator atau untuk semua sih ya, untuk semua pekerjaan penting juga dalam membuat kalender konten ya. Kalau untuk konten kreator ya kalender konten kan untuk nanti aku mau take video tentang konten apa gitu-gitu. Tapi kalau untuk pengusaha kuliner apa gitu juga nggak ada salahnya bikin kalender juga. Jadi biar segala jadwalnya itu terstruktur semua gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi kalau buat konten itu jangan asal buat, tapi lebih ke lebih ke buat, bener kata Mbak Tika, buat kalender kontennya dalam arti ya minggu ini mau buat apa nih ya kan. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya. Nah, jadi biar tertata juga gitu loh. Kalau misalnya amburadul ya nggak ada kalender ya kurang berbobot gitu. Jadi timnya memang benar-benar harus ada gitu. Itu lebih ke ya contohnya kayak inilah, kayak S3 ini kan tertata, minggu ini apa, minggu depan apa gitu. Iya. Nggak cuman buat konten yang biasa gitu. Saya aja agak salut sama S3 ini gitu. Terima kasih. Sama-sama, nggak ada kembalian. Kayak saya buka kulinernya cuman di rumahan dan alhamdulillah 3 bulan 3 cabang gitu kan. Alhamdulillah. Itu pakai ilmu 5:1. 5:1, iya. Mungkin buat teman-teman juga bisa nih, sekarang kan jadi udah tahu ilmu 5:1 itu kayak apa. Jadi mungkin bisa diterapin juga ya di usahanya masing-masing gitu. Ini ada pertanyaan bagus juga Mas Faisal dari Khairul Iman _ Gimana itu? Lalu perlu goal map-nya? Ya, maksudnya gimana, Mas? Mungkin kalau aku bisa perjelas ya, Mas mau tanya ini efektif nggak ya kalau usaha laundry yang udah jalan tapi pengen pengembangan? Oh, jadi mungkin tadinya itu udah punya usaha laundry, terus di masa kayak gini jadi pengen pengembangannya tuh pemasarannya pakai ads. Itu masuk nggak gitu, tapi usahanya laundry. Terus ketika udah pasang yang Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads gitu, perlu juga nggak ada goal map-nya. Goal map itu maksudnya map sekali ya. Jadi biar orang bisa tahu alamatnya gitu. Gini.
Kalau misalnya kita berbicara tentang laundry ya, bisnis masa laundry ya. Kalau sebenarnya kalau mau jual itu, saya ini apa nih, masuk lagi nih, oh beda. Oke, yang laundry itu jangan pakai Google Ads juga gitu loh, maksudnya kalau kita nggak punya web, cuma punya blog, pakai Google Ads, pangsa pasarnya kan terlalu meluas, sedangkan kita kan pangsa pasarnya ada lokalnya. Nah, kalau lokal itu mending pakainya ini Facebook marketplace, ya kan? Itu yang kayak gimana tuh Facebook Marketplace tuh? Facebook Marketplace itu jual produk di area sekitar. Contohnya kayak misalnya saya jualan keripik nih, saya pasarkan di nggak usah keripik, terlalu murah. Sepatu misalnya, ya kan, di area Magelang. Nah, maka kalau saat saya buka Facebook Marketplace, ya kan, nah itu yang direkomendasi adalah sekitaran kita. Itu lebih tertarget. Di masa pandemi kayak gini kita bisa antar jemput laundry, ya kan. Kalau misalnya mau dikembangkan ke usaha yang lain, ya masukkan ke hotel ataupun kemanapun itu. Tapi yang paling penting adalah kalau mau iklan ya pakainya Facebook aja dulu, jangan langsung lewat Google, karena kalau Google itu teman-teman harus punya webnya dulu atau blognya dulu nih, gitu. Oh iya. Terus Ya jadi ada, gitu ya Mas Heru. Mungkin ini kali ya Mas, nambahin sedikit buat Mas Heru. Mungkin nggak langsung ke Google Ads dulu atau ads yang lain, tapi maksudnya market Facebook marketplace. Facebook Marketplace, iya. Marketplace yang ada di Facebook tuh mungkin kayak ini ya, kayak grup-grup di Facebook tuh kan ada tuh grup jual beli Magelang, grup apa gitu. Jadi udah terkotak-kotak lokasinya gitu ya. Jadi itu mungkin lebih tertarget kalau untuk laundry ini ya. Wah, ini ada yang bagus nih, Mas Wahyu ya, Wahyu Aditya. Iya. Ilmu 5+1 sudah saya terapkan tiap Jumat. Jadi tiap Jumat free minum untuk siapa saja. Wah, subhanallah. Itu maksudnya free gimana? Ya kan, free untuk siapa saja. Tapi lebih bagus kita belajar bareng. Kalau untuk 5+1 itu ke ini aja, ke masjid di saat hari Jumat. Atau misalnya jenengan nggak tahu kemana mau ngasihnya, ke saya aja Mas. Karena saya tiap hari Jumat lapar Mas. Begitu ya. Agak canda, agak krik jual dirinya krik. Atau mungkin bisa ke komunitas Satu Sore Selo yang mau berdonasi karena yang mungkin yang belum tahu ya, komunitas Satu Sore Selo juga kita punya kerjasama, ya nggak kerjasama banget ya, maksudnya kita juga mengajar ke panti-panti gitu, bagi yang mau bersedekah, baik berupa apapun itulah ya, itu bisa kami terima, nanti bisa disalurkan ke panti asuhan yang biasanya didatangi sama komunitas Satu Sore Selo gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyain, bisa bisa tulis di komentar. Oh, sama ini jadi banyak yang keliru menganggap gini, wah Mas, kalau misalnya saya tiap Jumat kayak gitu, ini dong nanti saya gimana nih HPP-nya segala macam kan gitu. Ada tuh teman saya kayak gitu kan. Saya bilang gini, sebenarnya nggak harus tiap Jumat juga sih kita keluar untuk hal kayak gitu. Kita bantu, contoh gini, kalau sekarang kan banyak orang yang Pak Ogah ya, bukan Pak Ogah Gundul kayak gini ya, beda ya. Saya Pak Ogah yang bantu kita muterin mobil itu kan, kendaraan itu, mereka sebenarnya butuh loh bantuan dari kita.
Misalnya contoh, kalau masnya main kuliner, kasihkan aja ke mereka satu kotak. Ya kan? Kalau misalnya Maksudnya masih keberatan, ojol-ojol itu, bukan ojek online. itu loh yang biasanya kalau kita mau nyebrang jalan itu sekarang banyak Oh, yang I see. pertigaan itu loh. Pak Ogah loh, Pak Ogah yang 500-an. Iya benar. Kasih ke mereka. Lewat gitu kan, Mas. Jangan ngelihat mereka sering dapat duit dari 1.000-2.000 orang muter. Tapi lihatlah kita bantu orang. Karena apa? Ibaratnya gini, logikanya gitu ya. Mereka yang muterin ada 2 orang, ya kan? Kadang dapat 1.000, kadang dapat 2.000. Biarkan duitnya itu utuh untuk keluarganya. Tapi kita ngasih makan ke mereka. Ya kan? Cuy, mereka tuh panas hujan tuh di situ terus loh. Sampai gantian sih. Masa kan banyak dapat duit tuh dari yang muter. Salah. Justru itu yang peluangnya pahalanya paling besar. Makasih ya Mas udah ngasih. Demi Allah saya pernah ngasih ke orang-orang kayak gitu. Ya, saya bukan sombong tapi kita sharing ya. Ngasih kayak gitu, doanya ya bikin merinding. Makasih ya Mas gini. Terus akhirnya ya saya tuman, saya ulangin lagi tuh. Gitu, saya ulangin dan hari ini saya ngasih. Itu selang 2 hari saya cuma ngeluarin 10 kotak. Itu saya dapat 47 orderan. Saya nggak ngelihat dia itu tukang parkir, saya nggak ngelihat dia itu ojol atau dia cuma bantu muterin dapat duit segala macam. Ya mungkin ya orang lihat wah ini bagus nih gitu, ini orangnya bagus. Kita di jalan bakal diliatin orang, maksudnya diliatin sama yang kita kasih itu. Kalau kita ada apa-apa di jalan kita bisa dibantu dia. Jadi baik lagi ke yang tadi, yang penting adalah gimana caranya kita mindset buka usaha itu bisa memecahkan masalah ekonomi umat. Ya. Dan niatnya tidak untuk kaya gitu ya. Oh iya jelas. Ya, di balik pengeluaran kita terdapat rezeki bagi orang lain. Nah, benar banget Mas Hanif Faizi. Bener Mas Wahyu, pas berbagi ke orang lain lihat mereka tersenyum itu bikin kita senang dan candu buat ingin berbagi lagi. Wah bagi aja Mas ke saya. Aduh ya Allah, soleh banget ini Bapak satu ini. Apa? Soleh banget Bapak satu nih, Bapak Wahyu nih ya. Saya kira saya Mbak. Gak dong, untuk yang ini yang ada di komentar gitu. Ya, mungkin juga ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Ternyata ini udah lewat dari 8:30 loh Mas. Padahal kita tadi mikirnya wah susah nggak nih sampai 8:30 kita harus ngobrol 1 jam gitu ya. Ternyata sekarang masih berjalan nih. Ya, tapi gini, saya mau ngasih satu lagi ilmu yang saya dapat dari senior saya. Saya nanya gini, bro, gimana sih? Lu kok bisa kaya banget sih? Gitu kan? Lu kok bisa sugih gitu loh? Jadi gini, sebenarnya mindsetnya itu baik lagi ke selain itu personal branding tadi, banyak gini, bro, aku sukses itu karena mindsetku adalah balik lagi ke ilmu sedekah, ya kan? Tapi lebih ke jangan jadi orang egois diri sendiri. Contoh, aku sedekah cuman maksudnya gini, aku berbagi atas nama aku sendiri. Menurut saya itu nggak fair. Kenapa nggak fair? Coba lu pikir aja cuy, ya kan? Keluarga lu udah ada yang meninggal cuy, ya kan? Kakek lu udah meninggal. Lu sedekain aja atas anak turunnya kakek lu, nenek lu. Toh juga turun ke lu, kasarannya gitu. Ya kan? Kasarannya gitu. Jadi kalau misalnya saya punya rezeki nih, ya kan? Saya bisa aja ngasih Mbak, saya titip ke anak panti. Ya kan? Atas nama anak turunnya simbah dari bapak, anak turunnya dari simbah ibu. Itu bakal turun ke lu cuy pahalanya. Rezekinya bakal turun ke lu. Walaupun keluarga lu brengseknya kayak apapun.
tapi lu ikhlas cuy, lu bakal didoain malaikat cuy. Jadi mindset lu yang kaya tuh dari situ. Jangan takut kere. Itu aja sih. Saya dulu takut kere mbak. Iya. Lu takut usaha apa sih yang maju gitu. Ilmu DM, ilmu jual diri apapun, personal branding apapun yang udah lu jalanin, kalau lu tidak memegang kunci saling berbagi ekonomi umat, nggak bakal lu bisa hidup tanpa orang lain cuy. Lu didoain sama orang lain, malaikat akan doain lu. Kasarannya sih gitu. Bener banget sih Kasar Mas. tapi masuk. Tarik sih. Doa baik akan berbalik ke kita juga gitu kan ya. Terima kasih Mas Anwar, mantul benar. Iya, nice advice, mantul lah. Terima kasih Mas Anwar. Terima kasih. Mungkin ini ada lagi yang mau disampaikan Mas mungkin sebelum kita akhiri, karena kayaknya pertanyaan yang di komentar juga kayaknya udah deh. Mongko, asik. Dijawab lagi ya, tarik si semongko. Jadi gini ya teman-teman ya, sorry saya agak kasar tadi. Yang paling penting adalah tolong kalau mau buka usaha, mindsetnya dulu dibenerin, ya kan? Dilakukan riset dulu kompetitornya, ya kan? Produknya habis itu di-generate, baru habis itu promosinya juga harus di-generate, packagingnya juga harus di-generate, dan yang paling terakhir adalah user experience. Apa yang lu beri ke customer, ya. Percuma aja lu bayar ads pun sekalipun dengan ratusan juta, kalau experience lu nggak bagus, lu nggak bakal dapat repeat order cuy. Kan gitu, ya kan? Iya. Kalau sudah experience, contohnya pelayanan yang apotik tadi, lu bakal kena repeat order. Nah setelah lu dapat repeat order, jangan lupa cuy 5:1, karena lu nggak bakalan hidup kalau tanpa mereka. Maksudnya apa? Doanya mereka. Dah, yang terakhir adalah 5:1-nya itu bisa aja lewat orang lain ataupun bisa sodako atas nama anak turun dari bapak lu, dari simbah bapak lu atau ibu lu. Udah aman lu hidup lu, yakin lah gitu. Jadi sorry omongannya agak kasar, karena kita di sini merubah mindset, bukan mencari ini tapi mencari ini mindset, biar hati lu tenang, lu kaya dari mindset, lu berbagi dengan orang lain. Itu pesan saya terakhir itu Mbak Tika. Buat teman-teman semua, thank you. Jangan kapok, DM gua ataupun apapun bisa lewat Mbak Tika atau langsung ke saya, kita diskusi bareng di luar juga oke. Oke. Ya, jadi teman-teman, for your information aja ya, FYI, Mas Faisal ini tuh kalau misalkan diajak ketemu di luar untuk sharing gitu tuh mau-mau aja gitu beliau tuh. Jadi nggak pelit-pelit ilmu. Kalau misalkan nanti pengen tanya-tanya atau masih penasaran dengan hal-hal tentang pemasaran yang lainnya, mungkin bisa tanya ke komunitas ini, bisa DM atau bisa ke saya atau langsung ke Mas Faisal di Instagramnya apa Mas? Halo Bang Tengku ya. Halo Bang Tengku. Jangan halo Bang Halo, Botak Bang. ya. Halo Pak Andul ya? Enggak. Saya ahlinya. Ya kayak gitu teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya, yang udah bertanya, yang sudah bergabung, sudah melambaikan tangan. Semoga semuanya yang bergabung hari ini atau di luar sana semuanya yang punya usaha atau baru mau memulai usaha, semoga diberi kelancaran. Jangan lupa niat kita untuk menjadi pembisnis diperbaiki dulu, bukan untuk kaya, bukan untuk dunia, tapi memang untuk berbisnis membantu orang lain. Pasti nanti yang disebut kekayaan itu pasti akan mengikuti gitu ya. Jangan lupa untuk bersodakoh juga gitu ya. Terima kasih juga untuk Mas Faisal yang sudah berkenan malam minggunya kami renggut ya Mas untuk berbagi ilmu di sini.
Semoga nggak kapok-kapok ya Mas Faisal kalau besok-besok kami pengen sharing-sharing lagi, mengadakan sharing-sharing lagi sama Mas Faisal. Saya nggak kapok, Mbak. Oh iya, pokoknya terima kasih. Apalagi hostnya kayak gini. Waduh. Aduh. Alhamdulillah ya, nggak kapok. Terima kasih. Oh ini Mas Takim nih, komentar lah udah selesai. Iya Mas Takim, kita sudah mulai dari 7:30 tadi. Kita pengen sih lanjut terus ya Mas ya, tapi kalau sampai subuh kayak gini ya gimana, haus juga gitu kan. Udah ya mungkin udah ngantuk ya, apalagi saya yang udah sipit ini ya. Mas Taki mungkin kalau ketinggalan besok-besok bisa ikut gabung lebih awal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, setiap seminggu sekali komunitas Setu Sore Selo mengadakan pertemuan seperti ini. Kami mengundang narasumber dari luar, entah itu dari luar atau dari intern S3. Pasti kita seminggu sekali adakan sharing seperti ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat juga buat kita semua gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Mas Faisal dan teman-teman semua ya. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, terima kasih yang udah nyimak sampai akhir ya. Mas Mirza, Mipan Zuzuzu. Nomor hostnya aja yang di-share, bintang tamu kurang perlu. Waduh, Mbak Okta ini begitu banget sama Pak Faisalnya ini ya. Udah, terima kasih. Ending baru ramai ya nih ya. Nggak dari tadi ramainya. Atau mau dilanjut? Ya terima kasih. Kalau dilanjut ini nggak tidur-tidur ini ya. Udah ya guys. Ya, bye-bye Mas Faisal. Thank you.